Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. Hey, what's up guys, so welcome back to me. So di video kali ini teman-teman, gue nggak bakal lanjutin dulu series dari Pio Monte Calcio, tapi kita bakal membahas sedikit untuk next series. Kita akan bermain di tim apa dan juga liga apa teman-teman. Jadi kan series Piemonte ini sudah masuk musim kedua dan sudah hampir paruh musim teman-teman ya, sekitar sisa 1 bulan lagi atau enggak 2 bulan lagi itu udah paruh musim, dan menurutku itu cuma 2 atau enggak 3 episode mungkin kelar ya. Jadi mungkin gua prediksi mungkin nanti series Piemonte akan berakhir di episode sekitar 40 ke atas pastinya. Jadi kan ini sekarang sudah episode 33 teman-teman, dan nanti di episode 34 kalian bisa lihat aja nanti ada apa series apa, dan kalian bisa itu teman-teman ya, apa namanya, di sini gue pengen voting. Aduh, kok gue ngomongin belibet gini ya. sorry. Oke, gue lebih fokus lagi ya. Oke, jadi di video ini gue bakal memberikan voting, kita akan bermain di liga mana. Yaitu pertama, gue di sini bakal memilih 4 liga besar, yaitu adalah Premier League, Bundesliga, Liga Prancis, Ligue 1, dan juga La Liga, Liga Spanyol. Kenapa gue memilih liga tersebut? Karena yang pertama menariknya, Liga 4 di 4 tim 4 tim lagi 4 liga ini mendapatkan lisensi, yaitu full semua liganya tuh lengkap. Jadi Premier League itu mempunyai 4 divisi, FA League 1, League 2, Championship, dan juga Premier League. La Liga punya La Liga Santander dan juga La Liga Smart Bank. Bundesliga punya Bundesliga, Bundesliga 2, Bundesliga 3. Dan juga Liga Prancis punya Ligue 1 dan Ligue 2, Ligue 2 juga, ada Ligue 2-nya juga. Jadi La Liga juga punya La Liga Santander tadi kan. Jadi sudah punya jadi menurutku menariknya karena ada tim yang degradasi. Ini sorry banget kalau gue kadang ngomong geblibet, gue kadang kurang fokus, gue bahkan berusaha lebih fokus lagi teman-teman ya. Jadi Premier League ada 4 divisi, Bundesliga ada 3, Liga Prancis ada 2, dan La Liga juga ada 2. Jadi kenapa gue milih yang ada divisinya, divisinya lebih dari satu, karena menarik, karena ada tim yang nanti di akhir musim akan degradasi dan juga promosi teman-teman. Dan menurut gue itu cukup menarik juga, kita bisa lihat tim-tim dari EFL Championship yang terdegradasi lagi, promosi ke Premier League, dan juga tim Premier League yang terpromosi ke EFL, dan begitu sebaliknya teman-teman ya, begitu seterusnya maksudnya. Dan juga Bundesliga seperti itu juga, Liga Prancis, La Liga juga sama seperti itu juga teman-teman ya. Jadi menurutku cukup menarik juga. Jadi kita langsung aja bahas di Premier League terlebih dahulu. Nah, untuk di Premier League, gue pastinya bakal memilih beberapa tim yang menurutku cukup menarik untuk kita mainkan. Yang pertama, tim besar. Oke, kita langsung aja ke timnya ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman, yaitu adalah Liverpool. Kenapa gue milih Liverpool? Karena menurutku Liverpool ini cukup menarik juga untuk dimainkan. Walaupun kita tahu Liverpool sudah banyak mendapatkan gelar trofi bersama Jurgen Klopp, tapi menurutku Liverpool kita bisa survive untuk bisa mempertahankan gelar yang sudah kita dapat, Liga Champions dan juga Premier League, bahkan UEFA Super Cup teman-teman, kita bisa pertahankan itu. Jadi menurutku kita bisa mempertahankan gelar yang sudah kita punya, terutama Premier League, karena kalau Champions League musim 2018-19 kan, 19-20 Liverpool tuh kalah sama Atletico di 16 besar. Ya cukup menyakitkan juga sebenarnya, tapi ya udahlah ya, masa lalu biarkan berlalu. Untuk Liverpool pastinya kita bakal berusaha untuk mempertahankan gelar domestik pasti di Premier League, dan untuk di Eropa pastinya kita akan berusaha memperebutkan gelar UEFA Champions League kembali, karena kita tinggal meneruskan aja apa yang ada di real life teman-teman ya. Di real life Liverpool sudah juara Premier League 19 kali, dan kita harus bisa pertahankan itu
kalau bisa kita bisa juara Champions League di musim awal tuh menurut gue udah bagus banget. Jadi gitu kan. Seperti di Piemonte juga itu kan. Oke, jadi tim berikutnya setelah Liverpool, untuk Liverpool sudah gue bahas, menariknya memang di situ teman-teman ya, karena Liverpool juga tim yang cukup besar. Jadi gue ada dua tim besar yang gue pilih, Liverpool dan satu lagi adalah saingannya Manchester City. Kenapa gue pilih Manchester City? Karena Manchester City adalah salah satu tim yang menurut gue cukup bagus juga dan cukup menarik untuk kita mainkan. Pertama, menariknya adalah kita bisa mempertahankan gelar juara Premier League. Dan juga kalau kalian tahu, Manchester City ini adalah salah satu tim yang belum pernah mengangkat trofi UEFA Champions League dalam sejarah sepak bola. Jadi belum satupun dia mengangkat ke trofi, dan itu bisa kita raih di karir mode ini teman-teman pastinya ya. Ya kalian para fans City bisa lah kalian vote City ataupun kalian vote tim Premier League nanti. Jadi kalian tunggu dulu bagaimana cara vote-nya, nanti kalian dengerin dulu. Gua jelasin ya nanti di akhir video. Gua bakal liatin dulu tim-timnya per liganya. Setelah itu dua tim besar sudah kita udah gue beritahu. Jadi berikutnya adalah klub kuda hitam. Kuda hitam di sini gue ada 4 opsi dari Premier League, yaitu adalah rival abadi Liverpool, yaitu adalah Everton. Jadi Everton menurut gue ini tim yang cukup menarik juga untuk kita mainkan, karena pastinya Everton ini mempunyai kualitas yang cukup baik dan materi yang pemain yang bagus juga. Dia mempunyai James Rodriguez, punya Richarlison, Andre Gomez, bahkan Jurgen Pickford gitu kan kipernya, dan itu menurut gua cukup baik juga dan cukup menarik untuk kita mainkan. Dan Everton juga kadang menurutku kurang sukses untuk di domestik, tapi kita bisa berusaha untuk bisa memperebutkan gelar trofi Premier League, bahkan kita bisa bersaing di UEFA Champions League gitu kan untuk memperebutkan gelar trofi pastinya. Dan juga Everton ini mempunyai materi pemain yang cukup bagus, dan juga plus ditambah sekarang ia dilatih oleh pelatih yang sangat-sangat berpengalaman, yaitu Carlo Ancelotti. Dan menurut gue itu cukup, wah gue juga cukup kaget sih waktu itu Carlo Ancelotti masuk Everton, karena Ancelotti pelatih yang cukup bagus ya bisa dibilang teman-teman ya. Oke, jadi untuk Everton mungkin cukup itu aja yang bisa gue bilang menarik. Kita bisa memperebutkan gelar apa namanya Premier League, dan kita bisa bersaing masuk zona UEFA Champions League, Europa League, ya whatever lah. Dan juga kita bisa membuat tim ini untuk menjadi tim yang sangat berbahaya pastinya, dan agar bisa mudah memperebutkan gelar trofi bergengsi pastinya kan. Setelah itu adalah tim yang menurut gue cukup sangat-sangat menarik untuk kita mainkan. Berikutnya adalah tim yang dihuni seluruh pemain rata-rata Portugal, Wolverhampton. Kenapa gue pilih Wolverhampton teman-teman ya? Jadi Wolverhampton ini menurut gue juga cukup menarik karena banyak banget direkrut musim ini pemain-pemain Portugal, dan itu bisa kita kembangkan juga. Dan tidak lupa dengan halnya kita juga harus merekrut tim-tim pemain-pemain Inggris juga teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa terlalu fokus juga dengan pemain-pemain yang sudah dibeli di Real Life Portugal, di tim-tim yang di real life, yaitu yang kebanyakan berasal dari Portugal. Jadi kita bisa memanfaatkan banyak sih, banyak kita bisa mengembangkan, dan kita juga bisa membeli pemain-pemain, bahkan sekaligus Cristiano Ronaldo kalau kita mampu, kita bisa beli dia ke sini kan gitu kan. Ya kan, siap memungkinkan teman-teman ya, kalau memungkin, karena value-nya Ronaldo juga sebenarnya kan udah turun juga gitu kan. Tapi ya memang gajinya yang kita masih belum bisa bayar gitu. Untuk value-nya mungkin kita masih bisa bayar, tapi untuk gajinya I don't know lah. Transfer budgetnya juga dia 50 juta itu kalian bisa lihat ya. 50 juta dolar tuh. Oke, jadi kita langsung aja mungkin ke berikutnya, yaitu tim yang menurut gua adalah yang paling kuat di antara kuda hitam lainnya, yaitu adalah, kita balik lagi, Leicester City. Kenapa gue pilih Leicester? Karena ini tim bener-bener yang menurut gue paling kuat di antara yang lainnya. Leicester City ini tim bagus juga karena mempunyai kualitas pemain yang sangat-sangat bagus. Tidak sangat bagus sih, cuman memang bagus dan cukup baik juga sebenarnya. Dia punya Jamie Vardy dan yang lain-lainnya lah. Gue nggak hafal pemain Leicester ya teman-teman, sorry. Dan menurut gue
Leicester ini juga tim bagus dan bahkan dia sempat bersaing di top 4 dan sempat juara Premier League juga kan waktu itu, gue lupa tahun kapan gitu. Pokoknya tahun-tahun sebelumnya lah dia pernah juara Premier League juga. Dan menurut gue tim ini benar-benar juga cukup menarik untuk kita bisa mainkan di career mode, karena dia belum apa maksudnya bisa mempersulit tim-tim yang ada di papan atas seperti Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea bahkan gitu kan. Jadi menurutku Leicester ini juga salah satu tim yang menurut gue terkuat di kuda hitam yang gue pilih. Jadi mungkin dari Leicester cuman itu aja sih yang menarik. Dan juga gue mesti nyari yang stadionnya autentik teman-teman ya, biar ya menarik, walaupun rata-rata stadion di Premier League itu autentik semua rata-rata memang, karena Premier League ini rata-rata dapat lisensi semua di EA dari FIFA ya. Dan di tim berikutnya, yaitu tim terakhir adalah Newcastle United. Kenapa gue masukin dia di tim kuda hitam? Karena menurut gue ini juga cukup menarik Newcastle ini. Dia tim yang menurut gue juga sangat mempersulit tim-tim besar sih. Walaupun memang nggak begitu kelihatan di real life ya, tapi menurutku secara performa sih bisa dibilang bukan tim yang mempersulit tim besar sih. Bisa dibilang tim yang mempersulit di kalangan tim kuda hitam lainnya. Karena salah satu tim yang menurut gue paling mempersulit Everton, Wolverhampton, yaitu Newcastle. Karena Newcastle benar-benar juga bagus. Dan mereka juga punya bintang muda yaitu Alexander Maximin gitu kan, asal bintang muda asal Inggris. Menurut itu juga gue juga salah satu, gue menyukai juga dia gitu kan, menyukai Alexander Maximin. Dan menurut gue Newcastle-nya juga cukup menarik untuk kita mainkan. Jadi ya oke, untuk Newcastle mungkin untuk domestik pasti kita berusaha untuk memperebutkan, walaupun sebenarnya ya kalian bisa domestik sansesnya low, dan ya memang gimana ya, jadi menurut gue ya memang sulit sih, tapi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memperebutkan gelar Premier League pastinya kan. Oke, jadi langsung aja mungkin untuk Premier League ini aja. Untuk Premier League kita akan berlanjut ke Bundesliga, tapi sebelum itu kita akan recap dulu, yaitu tim yang kita akan tadi sudah gue jelasin. Yang pertama adalah Liverpool, Manchester City, Everton, Wolverhampton, Leicester City, dan juga Newcastle United. Jadi kalian bisa pilih, kalau kalian pingin pilih nanti sekalian gue jelasin di apa namanya, di mana, di akhir video nanti cara votingnya. Setelah itu kita akan langsung berikutnya ke Bundesliga. Oke, jadi untuk Bundesliga ini kan gue bilang tadi ada malah ke Perancis. Bundesliga, nah jadi Bundesliga ini ada tiga divisi, ada tiga ya teman-teman ya, Bundesliga, Bundesliga 2, Bundesliga 3. Jadi menurutku cukup menarik juga. Dan tim besar, ada dua tim besar yang gue pilih. Jadi di masing-masing liga ada dua, tapi terkecuali Liga Prancis dan juga Liga La Liga itu ada dua, lebih dari dua. Jadi untuk tim pertama sudah pasti kalian tahu, Borussia Dortmund. Dan gue bakal pilih Dortmund sebagai opsi tim besar yang akan kita mainkan, karena ya Dortmund memang salah satu tim yang pasti ditakuti gitu kan, dan menurut gue cukup menarik juga Dortmund. Dan setelah itu ya sudah kalian tahu saingan Dortmund, FC Bayern Munchen. Jadi gue bakal masukin juga Bayern Munchen, karena Bayern Munchen ini juga menarik teman-teman ya, dan dia sekarang adalah memegang salah satu tim terkuat di Eropa pastinya ya, dan juga cukup menarik juga untuk kita mainkan ya, karena ya waduh, walaupun sebenarnya dia nggak dapat license ya stadion, aduh sayang juga ya nggak dapat license, tapi ya udahlah nggak apa-apa, itu bukan jadi penghambat utama juga kan. Oke, jadi setelah itu habis Bayern Munchen, yaitu adalah kita langsung masuk ke tim kuda hitam. Yang pertama pastinya adalah RB Leipzig. Jadi gue bakal pilih RB Leipzig sebagai tim kuda hitam pertama. Walaupun RB Leipzig ini juga sebenarnya bisa dibilang tim besar, namun secara segi kualitas pemain menurutku masih agak kurang sih dibanding dengan Dortmund, dengan juga Munchen. Kalian bisa lihat itu pasti kelihatan banget perbedaan kualitas. Namun mengapa Leipzig bisa menyeimbangi?
karena dengan materi pemain yang sangat bagus. Jadi menurutku materi pemain di Leipzig ini juga sangat-sangat bagus. Jadi makanya eh, Leipzig ini juga bisa bersaing di papan atas, dan dia selalu masuk top 4 kalau nggak salah ya di mana Bundesliga. Tapi gua nggak tahu juga karena gua nggak ikut, nggak pengikutnya Bundesliga gitu kan. Oke, jadi berikutnya yaitu adalah tim yang baru tadi kita lewati, yaitu adalah Bayer Leverkusen. Jadi Leverkusen ini juga salah satu tim yang menurut gue sangat baik, cukup baik juga, dan sangat bagus bisa dibilang ya. Punya kayak Havertz yang tapi sudah dijual ke Chelsea, tapi ya it's not problem kan bagi dia. Tapi ya udahlah, namanya ya kalau pemain-pemain bagus pasti kan dijualnya ke besar dan dengan harga yang mahal pasti gitu kan. Jadi gue yakin itu ya it's not problem. Tapi menurut gue Bayer Leverkusen juga tim yang kuat, tim yang bagus, dan tim yang cukup menyulitkan tim-tim besar lainnya untuk bersaing di papan atas pastinya. Oke, jadi ya kurang lebih sih penjelasannya sama kalau kuda hitam teman-teman ya. Emang secara segi kualitas menurutku Leverkusen lebih unggul dari Leipzig, tapi secara segi materi pemain menurutku hampir sama antara Leverkusen dan Leipzig. Jadi menurut gua tim ini menurut gua bisa dibilang cukup sama lah kualitasnya. Oke, setelah itu ada di tengah-tengah dari mereka yaitulah Borussia Mönchengladbach. Gue bakal masukin Mönchengladbach, dan nanti ada satu tim lagi yang menurut gue juga cukup menarik untuk kita mainkan. Borussia Mönchengladbach. Jadi Borussia Mönchengladbach ini menurut gue juga cukup bagus ya, cukup menarik juga, dan dari segi pemain dia juga ya bisa dibilang lumayan bagus, dan ya bisa dibilang juga cukup menarik untuk kita mainkan pastinya ya. Mungkin itu aja sih kalau dari Mönchengladbach. Gue juga nggak tahu panjang lebar untuk Mönchengladbach, karena Mönchengladbach ini baru naik down setelah bisa lolos ke UEFA Champions League teman-teman ya, dapat tiket untuk masuk lolos ke UEFA Champions League. Dan tim terakhir yaitu adalah FC Schalke. Kenapa gue Schalke padahal banyak tim lain yang menurut gue juga lebih baik, lebih bagus maksudnya, tapi menurut gue FC Schalke ini juga cukup bagus ya bisa dibilang, dan tim yang menurut gue juga bisa dimainkan seperti Road to Glory, karena dengan pemain-pemain seadanya kita bisa membuild dan mengembangkan bakat mereka untuk membangun tim ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan, dan bisa tentunya bisa bersaing di top-top Eropa, liga top-top Eropa, bahkan Champions League gitu. Tidak menutup kemungkinan gitu kan Schalke. Dan mungkin untuk Bundesliga sudah cukup sampai sini dulu, dan kita akan langsung beranjak ke liga berikutnya yaitu adalah Liga Prancis. Untuk di Liga Prancis semua ini mungkin gue nggak akan jelasin terlalu lama, karena ini memang semuanya yang gue pilih adalah tim-tim yang menurut gue udah sangat dikenal banyak orang. Bahkan mungkin ini semua tim besar yang gue pilih. Waduh salah coy, sorry. Jadi yang pertama adalah AS Monaco. Jadi AS Monaco ini sebenarnya juga bisa dibilang tim bagus, dan gue juga sebenarnya bisa dibilang kualitas dari tim ini juga sangat cukup baik di Ligue 1 loh ya, bukan di Eropa, tapi di Ligue 1 juga cukup baik, dan segi materi pemain ya cukup bagus lah bisa dibilang. Tidak buruk-buruk banget dan tidak terlalu baik juga sebenarnya, tapi ya netral lah bisa dibilang untuk AS Monaco. Dan berikutnya adalah ya ditemani oleh tiga tim besar lainnya, yaitu adalah mana sih ini, nah ini dia Olympique Lyon. Jadi Olympique Lyon ini juga tim bagus, dihuni pemain berkelas seperti Memphis Depay gitu kan. Jadi menurut gua Olympique Lyon ini juga tim yang bisa dibilang tim besar juga di sana, dan pokoknya empat tim ini menurut gua juga cukup bagus gitu. Pokoknya di Liga Prancis sengaja gua nggak ngambil tim yang menurut gua namanya kurang dikenal di telinga sepak bola Eropa gitu kan. Tapi ya menurut gua untuk PSG oleh Olympic Lyon ini pastinya bakal gua pilih salah satu list untuk kalau misalnya nanti kepilihnya Liga Prancis. Oke, jadi kita langsung aja ya. Oke, jadi kita langsung aja ke tim berikutnya yaitu adalah Olympique Marseille. Jadi Marseille ini tim yang salah satu menurut gua cukup bagus juga, karena ya dihuni seperti pemain Dimitri Payet,
Ya yang lain-lainnya lah, cuman satu pemain bintang doang memang yang gue tahu coy, karena gue sebenarnya nggak, justru sumpah gue nggak ngikutin Liga Prancis juga, tapi ya cuman banyak pemain-pemain bintangnya doang yang gue tahu ya, Dimitri Payet gitu kan, di Olympic Lyon punya Memphis Depay gitu. Jadi ya menurut gue bagus sih Olympic Olympic Marseille, dan juga dia lolos Liga Champions juga gitu kan. Beda halnya dengan Lyon. Lyon tuh kalau nggak salah Europa League ya mainnya, lupa gue. Jadi langsung aja kita ke berikutnya. Tim berikutnya yaitu adalah Paris Saint-Germain. Yes, Paris Saint-Germain menurut gue ini Paris Saint-Germain juga tim yang em, pasti dibilang cukup bagus lah. Gimana nggak bagus gitu loh. PSG ini punya bakat yang luar biasa, mempunyai Kylian Mbappe, Di Maria, Neymar, bahkan dulu dia punya Thiago Silva gitu kan, dan juga sekarang ya tim bagus lah pasti dibilang gitu kan. Dan juga ada rumor, memang kemarin ada kabar kurang menyenangkan dari PSG, yaitu Thomas Tuchel dipecat gitu kan. Dan kabar menariknya adalah Mariano Pochettino, gila Pochettino pak yang diincer PSG, itu gue juga nggak tahu sih. Tapi ya memang Pochettino tuh memang udah nganggur setelah dipecat Tottenham ya kalau nggak salah. Setelah gagal meraih trofi UEFA Champions League waktu melawan Liverpool. Setelah itu Pochettino nggak dapat kerja sama sekali jadi manajer, dan menurut gue Pochettino ya bukan bagus sih, bisa dibilang menarik juga untuk bisa melatih tim sekelas PSG begini kan. Dan dia juga katanya pengen ngeboyong Christian Eriksen dan juga Dele Alli dari Tottenham, dan itu dulu kan anak asuh dia. Jadi karena juga pengaruh dari jam terbang mereka, Eriksen sudah mulai tidak dipercaya lagi untuk menjadi starter sama Antonio Conte, dan juga Jose Mourinho juga tidak terlalu mempercaya Dele Alli sebagai pilihan utama di lini tengah Tottenham gitu kan. Jadi langsung aja kita ke La Liga, tapi sebelum itu gua ulangi dulu tim yang bakal gua list, yaitu adalah PSG, Olympique Lyon, Olympique Marseille, dan juga AS Monaco teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja ke liga terakhir, yaitu adalah La Liga teman-teman ya. La Liga Santander. Mana ini Spanyol? Nah ini dia. Dan untuk La Liga sendiri gue sudah mempunyai tiga tim besar yang pastinya sudah mungkin kalian tebak dari awal-awal, yaitu adalah yang pertama Atletico Madrid. Kenapa Atletico? Atletico ini kalau kalian tahu juga dia belum pernah mencatatkan yang namanya juara UEFA Champions League, seperti halnya Manchester City. Di liga domestik dia memang cukup bisa dibilang lumayan sukses, tapi di Liga Champions dia belum pernah sama sekali menjuarai itu. Jadi menurut gua kita bisa membuat Atletico bisa menjuarai Liga Champions, bahkan bisa konsisten di La Liga gitu kan. Jadi cukup menarik juga sebenarnya. Banyak tim-tim yang cukup menarik untuk kita mainkan. Makanya gue di sini juga banyak memilih timnya ya. Dan yang berikutnya pastinya yaitu rival mereka, pastinya Barcelona. Dan Barcelona ini juga tim yang menarik, pun juga di musim ini dan musim lalu mereka juga belum pernah mengangkat trofi selama hampir 2 musim, hampir 1 musim ya. Dia nggak ngangkat trofi, jadi 1 musim nggak ngangkat trofi, dan setelah itu menurut gua Barcelona benar-benar ambruk, dan kita bisa bangkitkan kembali Barcelona di Cardemot kita ini pastinya kan. Jadi menurut gua ya kalau kalian pengen vote Barcelona silakan, nanti kalian bisa lihat caranya bagaimana ya. Oke, jadi langsung aja kita akan ke tim berikutnya ya. Sudah kalian tahu pasti rival terberat dari Barcelona, yaitu Real Madrid. Jadi mungkin Real Madrid ini udah pasti bakal gua masukkan ke tim besar ya, iyalah nggak usah diragukan lagi. Madrid tim bukan tim besar, Anda melawak. Jadi gue pastinya bakal masukin Real Madrid di tim besar ini. Jadi kita bakal gue bakal masukin Real Madrid karena Real Madrid mulai menurun performanya, bukan di La Liga tapi di Eropa. Dan di situ PR kita untuk apa namanya membuat Real Madrid ini kembali bisa berjaya kembali di kancah Eropa pastinya ya kan. Jadi menurut gue itu yang menarik dari Real Madrid. Oke, jadi berikutnya adalah tim kuda hitam. Tim kuda hitam juga ada 3 teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah Sevilla teman-teman ya. Sevilla. Jadi menurut gue Sevilla ini juga tim yang bisa dibilang kuda hitam di La Liga, karena walaupun secara kualitas pemain mereka juga cukup ya bisa dibilang lumayan bagus. Bahkan Ivan Rakitic dulu dari Barcelona dibuang, dia pindahnya ke Sevilla gitu kan. Jadi ya lumayan bagus lah bisa dibilang.
dan kita bisa mencari bakat-bakat muda juga dari Sevilla pastinya. Oke, dan tim berikutnya yaitu adalah Valencia teman-teman ya. Valencia menurut gua memang ya dibilang kuda hitam juga enggak sih sebenarnya, tapi ya menurut gue ini dia cukup menarik juga gitu Valencia, dan dia cukup bagus juga gitu bisa dibilang gitu kan, tim yang menurut gue juga cukup baik di La Liga. Dia bisa survive tidak di lini tengah ya, di lini tengah, walaupun dia tim mid table bisa dibilang gitu ya. Jadi ya memang kadang-kadang dia untuk bersaing di papan atas juga susah, tapi dia selalu berada finish di mid table, bahkan bisa dibilang pernah juga finish di top 4, gue lupa kapan. Oke, jadi untuk tim berikutnya, itulah. Sorry, gue bersin. Oke, di tim berikutnya adalah Villarreal teman-teman ya. Dan Villarreal ini menurut gue juga salah satu tim yang bagus juga untuk kita mainkan. Walaupun kurang sukses di domestik dan tar. Oke, sorry gue tadi pengen bersin tapi nggak jadi. Kurang sukses di domestik dan juga tapi ia bisa sukses di maksudnya tidak sukses juga di domestik, tapi ya menurut gua tim Villarreal ini juga mempersulit tim-tim besar lainnya untuk bersaing mendapat gelar juara. Jadi ya menurut gua tim-tim seperti Sevilla, Valencia, Villarreal itu bisa menjadi penghambat, bahkan mungkin ya sekelas Real Sociedad, Real Betis gitu kan memang. Tapi memang yang menurut gua menarik untuk dimainkan ya tim-tim ini sih. Ini menurut gua loh ya, yang pengen gua mainin. Jadi semua tim list yang udah gua kasih tahu ke kalian itu adalah tim-tim yang pengen gue mainkan dan menurut gue itu menarik. Jadi mungkin kalian tinggal pilih aja yang menurut kalian pengen gue mainin di liga mana dan tim apa. Oke, mungkin sudah selesai kali ya untuk voting untuk melihat-lihat, dan udah gue memberitahu semua tim yang sudah gue mainkan. Jadi cara votingnya adalah nanti kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video. Link ada di bawah, itu melalui website, yaitu pollingkita.com. Jadi kalian bisa, nanti kalian langsung klik aja, nanti kalian langsung ada di situ vollingnya teman-teman ya. Vollingnya kalian tinggal nanti pilih aja liganya dulu. Jadi gue di sini bakal vote liganya terlebih dahulu teman-teman ya. Kalian gue pengen main di liga mana? Premier League Inggris, Bundesliga Jerman, Liga Ligue 1 atau Liga Prancis, La Liga Spanyol. Jadi kalian bisa pilih dari salah satu liga tersebut. Kalau misalnya gini, oh iya tadi ada Everton atau Wolverhampton. Wah, berarti gue pengen FCC mainin. Ya udah, lu tinggal vote Premier League. Kalau misalnya nanti lu beruntung kepilih Premier League, ya udah lu bisa vote Wolverhampton untuk di next vote berikutnya. Jadi vote ini akan bertahap teman-teman. Tahap pertama adalah kita akan memilih liganya terlebih dahulu. Mungkin gue bakal nunggu sampai 5 hari ke depan teman-teman ya. Ini sekarang mungkin gue upnya antara tanggal 2 atau enggak tanggal 3, jadi kita lihat aja 5 hari ke depan itu tanggal berapa. Jadi gampang aja, simpel aja. Jadi setelah itu kita akan pastinya itu teman-teman ya. Setelah berhasil menemukan liga yang akan kita ingin mainkan, kita akan langsung melihat tim-tim yang tadi udah gua itu, dan itu tinggal kalian voting masing-masing sesuai tim yang ingin kalian mainkan. Jadi yang ingin gue mainkan, sorry. Jadi kalian tinggal pilih, misal kalian pilih Liverpool ya silakan vote Liverpool, pilih Manchester City silakan vote Manchester City, pilih Everton silakan vote Everton, Wolverhampton ya begitulah. Ya mungkin kalian udah tau lah sistem vote begini. Kenapa gue sudah mengasih tahu timnya terlebih dahulu? Karena menurut gue agar kalian sudah punya bayangan, misalnya kalau Bundesliga, wah tadi di list ini ada Dortmund, wah gue pengen FCC mainin Dortmund, ya udah kalian tinggal vote aja Bundesliga. Nanti kalau kalian beruntung ya udah kalian bisa vote Dortmund kalian gitu kan. Jadi menurut gue gitu aja sih. Kenapa deh? Oh pak mau sholat ya pak, nggak apa, silakan sholat aja. Newcastle, Liga Prancis tim besar, Olympique Lyon tim besar, Real Madrid, Atletico, Southampton, Sevilla.
Oke teman-teman, mungkin ya kalian sudah ngerti lah apa yang gue maksud. Jadi mungkin video kali ini segini aja. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Mungkin ya kalian sudah paham lah apa yang gue maksud. Jadi mungkin nanti caranya kalian tinggal lihat aja link di deskripsi, bakal gue kasih tau caranya. Oke, see you the next video and goodbye.